Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan ayat yang ke-13 daripada surat Al-Buruj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu huwa yubdi'u wa yu'id." Innahu ay innahu azza wa jal min tamami izzatihi wa quwwatihi wa kamali qudratihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan kemuliaannya dan kekuatannya dan kesempurnaan kehendaknya. Huwa yubdi'u ay yakhluqu ibtida'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan seluruh makhluknya. Yubdi'u. Jadi ya, tidak ada Tuhan di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, yang menciptakan seluruh alam semesta kecuali Allah Ta'ala. Wa yu'id ay yab'atsu ba'dal maut. Dan Allah lah yang membangkitkan setelah kematian. Jadi Allah yang memulai penciptaan dan kelak pada hari kiamat Allah lah yang membangkitkan. Ketika sangkakala yang pertama ditiup, kapan kira-kira Pak? Wallahu a'lam. Ya, yang pasti kita semakin dekat dengan yang namanya hari kiamat. Semuanya mati. Apa yang diciptakan oleh Allah semuanya hancur. Apa yang diciptakan oleh Allah semuanya mati. Ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kelak ketika semuanya hancur, semuanya mati, maka akan dibangkitkan setelah sangkakala yang kedua itu ditiup. Kapan itu? Pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman di ayat lain, Allahu yabda'ul khalqa. Allah lah yang menciptakan makhluknya. Ya. Allah lah yang memulai penciptaan makhluknya. Thumma yu'idu. Kemudian Allah lah yang mengulanginya. Maksud daripada mengulangi di sini adalah yab'atsu ba'dal maut, yaitu membangkitkan pada hari kiamat nanti, setelah mati nanti. Kemudian thumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian akan kembali. Kemudian Allah juga berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa. Dan dialah zat yang memulai penciptaan makhluknya. Thumma yu'iduhu, kemudian akan mengembalikannya. Wa huwa ahwanu alaih. Dan hal itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ditanya, Pak, mana yang lebih mudah? Ya, menurut Allah, apakah ketika belum ada kemudian Allah ciptakan makhluk tersebut, atau sudah ada kemudian Allah matikan, Allah hancurkan, kemudian Allah bangkitkan? Kira-kira kalau kita ditanya seperti itu, mana yang lebih mudah, Pak? Yang B ya, insya Allah.
Beliau umurnya berapa, Pak? Umurnya berapa, Pak? 90 tahun, Pak, ya. Tapi luar biasa, ya. Masih mencerna, ya. Betul itu yang B. Lebih mudah untuk mengulangi secara logika, ya. Meskipun bagi Allah semuanya mudah, tetapi ya kita memakai logika seperti ini untuk membantah orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya kiamat itu nggak ada. Bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah dihancurkan, tubuh yang sudah dihancurkan kemudian akan disatukan kembali? Gak mungkin. Padahal Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat 27, wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah zat yang menciptakan atau mengawali penciptaan makhluk dan akan mengembalikan makhluk tersebut, akan membangkitkan. Dan itu lebih mudah bagi Allah. Ini bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy yang menolak adanya hari kiamat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya, Allah Ta'ala berfirman di ayat lain juga, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya ya Allah lah sang pemilik penciptaan dan perkara. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah Rabbul Alamin. Nah, dari sini kita faham, ayol ikhwah, jamaah sekalian, bahwa Allah itu maha berkehendak. Allah bisa membolak-balikan hati kapanpun. Ya, kita ini, ya, hati kita ini nggak menentu, Pak. Kadang kita nggak suka A, tapi tiba-tiba kita suka. Kadang kita nggak suka B, tiba-tiba kita suka. Begitu. Ya, salah satu contoh mungkin, ada yang kita dulu nggak suka jengkol. Ya, tiba-tiba setelah dewasa suka. Dulu ada yang nggak suka durian, tiba-tiba kemudian suka. Begitu. Dan ya contoh hal lainnya itu banyak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membalikan dalam prakteknya. Siang dan malam Allah gontak-gantikan. Ya, kemudian Allah mengganti hari-hari, Allah mengganti keadaan demi keadaan. Ya, min izin ila dhillin wa min dhillin ila izin. Ya, dari yang dulunya itu dimuliakan kemudian Allah rendahkan. Contohnya siapa? Pak. Ya, dulunya direndahkan kemudian Allah muliakan. Banyak contohnya. Ya, di antara contohnya dulu di masa tabi'in, ya, ada seseorang yang penghafal Quran. Hafal Quran hebat nggak Pak kira-kira? Ya, hebat. Ya, kita ngafal 1 juz saja, ya nggak tahu sampai hari kiamat bisa nggak mungkin kira-kira. Jangankan mungkin, ya bisa nggak selesai 30 juz 30. Begitu ya. Alhamdulillah bagi yang selesai. Ya terus nambah juz 29. Ini ada di masa tabi'in, dia ini sudah selesai. Juz 30 mungkin. Ditambah dia ini ahli ibadah. Ya siangnya dia gunakan untuk berpuasa. Malamnya dia gunakan untuk qiyamul lail. Ya, terus seperti itu. Ya, terlebih dia ini senang dalam berjihad fisabilillah. Ya, di tengah perjalanan menuju negeri yang akan dia tuju untuk berjihad di sana di medan jihad, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang menurutnya itu cantik. Tiba-tiba ya, dia ini jatuh hati. Berkata kepada wanita ini, "Wahai wanita," nih kalau bahasa kitanya seperti ini. "Wahai wanita, bagaimana caranya aku bisa memilikimu?" Apa kata wanita ini? Ya, engkau murtad, ya otomatis aku akan menjadi milikmu. Aku akan menjadi istrimu. Ini kita, Pak. Kalau misalkan kita melihat wanita yang sangat cantik, ya kita cinta mati kepada dia, ya dia ya kasih syarat kepada kita. Sok, tapi tinggalkan agamamu. Kira-kira bagaimana nih? Ya kalau kita berbicara menjawab dengan iman, maka kita nggak mau mestinya. Tapi berbeda kalau misalkan kita menjawabnya itu menyambutnya dengan nafsu. Sebagaimana dilakukan oleh orang ini. Ya, sehingga orang ini yang tadinya soleh, dia terfitnah oleh seorang wanita, akhirnya apa? Dia memilih untuk murtad. Min izin ila zillin. Ya, Allah apa? Allah ganti. Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia padahal sebelumnya Allah muliakan. Ya, jadi kita nih Pak, bandingkan dengan orang ini Pak. Ya, kita males nggak puasa, kita males nggak sholat malam, ya, kita bagaimana dengan Al-Quran? Sementara Allah cabut keimanan orang ini, Pak, sampai matinya, ya, menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita ini aman daripada makar Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, karena begitu mudah bagi Allah. Allah tiba-tiba cabut kekayaan, harta ya orang yang kaya. Ya, tiba-tiba Allah sakitkan orang yang sehat. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini harus senantiasa waspada. Jangan terkecoh dengan ya hal-hal yang kita miliki. Misalkan kesehatan, ya kita ini mentang-mentang sehat, ya bukannya apa namanya kita semangat untuk beribadah, sebaliknya ya malah kita semangatnya untuk perkara-perkara yang sia-sia, apalagi maksiat. Ya ini jangan sampai, sebab ada kalanya Pak kita yang kemudian sakit ya nanti ya, karena kan tidak setiap orang itu akan sehat terus ya, apalagi ketika faktor usia bertambah, maka bersama dengan itu ya fisik akan semakin lemah. Ya ada kalanya kita akan rindu ya. Ya, andai kata kita sehat ini, kita akan menghayal begini-begini. Saya akan melakukan sholat malam, saya akan melakukan puasa sunnah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menyesal seperti itu. Ya, ya Allah, dulu waktu sehat, ya saya sia-siakan begitu saja. Dulu waktu kaya, saya hambur-hamburkan harta saya. Tapi giliran kemudian saya miskin, saya sakit, ya, yang ada hanya menyesal. Ini jangan sampai seperti ini. Ya, selagi kita punya harta, sedekahkan. Selagi kita sehat, kita gunakan waktu sehat kita ini untuk beribadah kepada Allah. Sebab segala apa yang kita miliki ini adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Amanah itu apa, Pak? Ya, jangan sampai kita ini ya memahami ya kita seringkali ngomong amanah, 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 tapi nggak ngerti amanah itu apa. Amanah adalah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuhu. Adalah setiap hak yang mengharuskanmu untuk melaksanakan amanah tersebut dan menjaga amanah tersebut. Apa di antara contoh amanah? Kullu maftaradallahu 'alal ibad wa hiya amanah. Dan setiap apa yang telah Allah wajibkan bagi seorang hamba, maka dia adalah amanah. Meskipun memang yang namanya amanah ini bukan hanya sebatas kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, ya. Tetapi ada kewajiban-kewajiban yang hubungannya dengan manusia pun harus kita tunaikan. Ya, karena namanya amanah itu bukan hanya sebatas hubungannya kita dengan Allah, Pak. Ya, tetapi kita juga dengan manusia, dengan makhluk juga ada hak-hak yang mereka harus kita penuhi. Ya, semisal ya kita punya anak. Apa hak mereka? Ya, anak kita haknya juga harus kita penuhi. Karena itu adalah kewajiban. Nafkah, ya, pendidikan, ya terutama adalah pendidikan agama. Yang barangkali seringkali orang tua itu lupa ya bahwasanya pendidikan agamalah hal yang paling wajib untuk kita tunaikan kepada anak kita. Ya, saya seringkali mendapati banyak orang tua yang menganggap bahwasanya pendidikan agama itu nggak perlu, begitu ya, hanya formalitas saja. Sudah nanti SMP dipondokan, ya, nanti setelah SMP cari SMA yang apa namanya yang favorit di Cirebon ini. SMA 1 kah, SMA 2 kah, ya, supaya nanti bisa masuk kedokteran itu gampang. Supaya bisa nanti masuk perguruan perguruan tinggi yang apa namanya yang favorit juga itu gampang. Ini keliru. Berarti ini orang tua yang siap-siap akan dipertanggungjawabkan dengan keras di akhirat nanti. Karena dia kira bahwasanya belajar agama cukup hanya SMP saja. Ya kalau kita tahu Pak, pelajaran SMP di pesantren-pesantren itu sangat-sangat tidak mencukupi. Tidak kemudian ketika kita menitipkan anak-anak kita di pesantren setingkat SMP, terus clear kewajiban kita untuk ya menunaikan hak kita sebagai hak anak kita sebagai orang tua. Gak cukup. Karena paling apa sih pelajaran SMP? Ya, demikian pula SMA. Ya, kita kalau misalkan masuk ke apa melihat kurikulum SMA, itu pun hanya sebatas dasar-dasarnya saja. Sementara ya, belajar agama itu nggak cukup dengan hanya sampai SMA saja. Makanya saya seringkali sarankan kepada murid-murid saya ya di pesantren-pesantren ya itu untuk terus belajar agama terus, begitu ya. Apalagi kalau misalkan orang tuanya mendukung dan orang tua harus mendukung, begitu ya. Tenang saja, Pak. Jangan takut anak kita ini kelaparan kalau misalkan terus belajar agama. Wallahi, ya, wallahi ini, Pak. Ya, ketika kita tulus dan mendukung anak kita untuk terus belajar agama, ya, anak kita kemudian ikhlas untuk belajar agama, insya Allah, ya, nggak akan kelaparan. Ya, nggak akan kelaparan. Ya, karena itu adalah bentuk ketakwaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah?
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Pak. Ya, ini yang harus kita imani kepada Allah Ta'ala. Akan firman-firmannya. Ya, kadangkala gak tahu bagaimana ya pola pikir orang tua begitu sehingga membiarkan anaknya itu untuk belajar pelajaran-pelajaran umum sementara ya agama mereka itu sangat dangkal. Begitu ya. Sehingga jangan disalahkan anak sepenuhnya, Pak. Kalau kemudian anaknya itu tersesat, ya, menyimpang, ya, maksiat, begitu ya. Jangan sampai salahkan anak sepenuhnya. Kitalah yang salah karena tidak membekali dengan maksimal anak kita dengan pendidikan agama. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini terkait hak-hak yang harus kita penuhi, ya. Maka agar kita ini tetap dimuliakan oleh Allah, maka penuhi, jaga amanah yang Allah berikan kepada kita, Pak. Ya, karena amanah ini cakupannya luas. Ya. Suatu ketika Abdurrahman, ya, Salman Al-Farisi ketika persaudarakan dengan siapa? Dengan Abu Darda. Ini luar biasa. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, satu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, satu kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ya. Nah, di antara yang dipersaudarakan adalah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Sehingga ketika mereka dipersaudarakan, Pak, ini luar biasa. Jadi saudara beneran, Pak. Beda dengan kita. Ya, kita punya saudara, tapi rasanya saudara-saudaraan. Gitu, Pak ya. Sampai-sampai ada sebuah kalimat-kalimat yang sebetulnya nggak enak didengar dan nggak enak dibaca, apalagi diungkapkan. Ada bahasa seperti ini, Pak. Ya, teman rasa saudara. Pernah baca, Pak? Ya, ini ada ungkapan begitu ya. Teman punya teman rasa saudara. Ini sebuah sindiran, Pak, buat kita. Yang kita punya saudara tapi kita biarkan begitu saja mereka susah. Ya. Sehingga apa? Mereka tidak menganggap bahwasanya kita seperti saudara beneran. Ya. Justru teman-teman mereka lah yang menjadi saudara bagi mereka. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, berbeda dengan sahabat-sahabat ini yang dipersaudarakan oleh Nabi, meskipun mereka tidak ada kaitan dengan nasab, ya ketika dipersaudarakan oleh Nabi, ya layaknya saudara beneran. Suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda. Ketika mengunjungi rumah Abu Darda, ini Abu Darda nggak ada. Yang ada siapa? Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Dalam kondisi pakaiannya lusuh, ya, nggak menarik lah begitu ya, nggak enak dipandang, ya. Dan ini aib, ya. Seorang wanita ketika dalam rumah tidak dandan, dulu di zaman sahabat itu aib, Pak. Sehingga Salman Al-Farisi ketika mendapati istri Abu Darda di dalam rumah, dalam kondisi lusuh, nggak enak dipandang, maka ditegur dengan kalimat tanya, "Wahai Ummu Darda, ada apa denganmu? Kok bisa penampilanmu seperti ini?" Begitu ya. Sementara engkau di dalam rumah. Apa kata Ummu Darda? Bahwasanya saudaramu itu sudah nggak butuh dengan dunia. Ya, begitu. Lantas untuk apa aku berdandan? Salah atau benar, Pak? Salah, Ummu Darda. Nah, ini ibu-ibu yang hadir, ya, sehingga ini ada fikih Bu di sini, Bu. Ya, kalau di rumah di dandan, Bu. Ya dengan dandan terbaik, begitu ya. Sebab dandannya ibu-ibu ini adalah ibadah dalam rangka untuk menyenangkan suaminya. Dan Bu, ya, ibu-ibu ini harus tahu, Bu, ya. Sejatinya ibu-ibu sedang bersaing, Bu. Ketika ibu ya menjadi suami seseorang, itu sejatinya ibu ini sedang bersaing. Dengan siapa, Bu? Dengan wanita-wanita yang sedang di luar sana. Ya dengan wanita-wanita yang ada di luar sana. Sedang bersaing. Ya kita laki-laki kan seperti itu, Pak. Ya ketika di luar rumah, kita ini dihadapkan dengan pemandangan-pemandangan yang sebetulnya haram, tapi menggoda. Bahkan bisa jadi lebih menggoda mereka yang di luar rumah daripada di dalam rumah. Ya tidak, Pak. Ya, maka jangan salahkan suami ibu-ibu kalau akhirnya tergoda dengan wanita yang di luar rumah, ya, akhirnya menikahi wanita yang di luar rumah, jangan salahkan. Ya, suami ibu berarti kalah saing, begitu ya. Seperti itu. Jadi harus jaga penampilan dengan baik. Nah, ketika Salman Al-Farisi ini main berkunjung ke rumahnya Ummu Darda, tiba-tiba
Setelah tidak lama kemudian, Abu Darda datang. Nah, ini luar biasa, Pak. Ini juga ada fikih lagi nih. Berbicara tentang adab. Abu Darda ketika mendapati Salman Al-Farisi main ke rumahnya, ini nggak banyak basa-basi. Beliau langsung menyiapkan makanan, begitu ya, suguhan jamuan, kemudian disuguhkan langsung kepada Salman Al-Farisi. Gak ada basa-basi. Ya kita ini kalau mendapati ada tamu, sudah nggak usah ditanya mau minum apa, ya mau makan apa. Saya yakin 90% ya tamu ketika ditanya mau minum apa, nggak usah repot-repot. Ya tidak Pak. Ya udah air putih saja. Ya nggak usah repot-repot sudah. Ini basa-basi Pak. Ya nggak beneran. Ya sebetulnya sok kalau ada anggur, kalau ada apel, kalau ada teh manis, apalagi kopinya yang enak, ya kalau boleh ngomong seperti itu, kan kita kalau bertamu seperti itu, ya nggak, basa-basi begitu. Dan kita ini pinter basa-basi seperti itu. Nah, sehingga ya ini ada pelajaran penting dari Abu Darda. Nggak nanya Salman Al Farisi mau minum apa, langsung disuguhkan. Dalam kondisi Salman Al Farisi ini puasa, begitu. Nah, ketika Salman Al Farisi disuguhkan makanan, dia tidak langsung menyantap makanan tersebut. Justru ya dia memancing Abu Darda supaya apa? Supaya dia bisa menunaikan hak dirinya. Begitu ya, karena yang namanya hak itu bukan hanya sebatas hubungan dia, hubungan seorang hamba dengan Allah, hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain, juga ada hak diri kita, Pak, yang harus kita tunaikan. Apa itu? Ya makan kalau lapar, ya tidur kalau ngantuk, begitu ya. Sementara Abu Darda ini puasa terus menerus Pak, puasa wisal, begitu ya, terus tiap hari seperti itu. Sehingga ya Salman Al Farisi ini ingin memancing, ingin membawa Abu Darda kepada jalan yang benar. Ya, apa kata Salman? Ya kurang lebih seperti ini. Wahai Abu Darda, aku nggak mau makan kecuali engkau menemani ya diriku untuk makan. Akhirnya Abu Darda tahu bahwasanya ikramud duyuf itu bukan hanya menyuguhkan, ya melainkan ketika diajak makan oleh tamu kita, kita harus makan selama puasanya puasa sunnah, berbeda dengan puasa wajib. Ya jangan sampai ketika ada tamu ya dari safar perjalanan jauh main ke rumah kita menyuguhkan makanan sementara Ramadan, ya kita ayu saja kalau ditawarin, nggak juga ya, asal puasa sunnah boleh tapi puasa wajib ya kita tolak. Nah akhirnya karena Abu Darda tahu bahwasanya hukum membatalkan puasa sunnah itu lebih utama ketika untuk melayani tamu, menyenangkan tamu, maka akhirnya dia terpaksa ya untuk membatalkan puasanya. Tapi dalam kondisi terpaksa nih. Nah, setelah mereka makan, ya berjalannya waktu, ya malam hari tiba. Salman Al Farisi tahu Pak, bahwa Abu Darda ini nggak mau tidur, padahal ngantuk. Ya seharian bekerja, di malam hari dia nggak mau tidur. Pengennya apa? Qiyamul lail. Sudah, ya menghidupkan seluruh malamnya. Akhirnya ditarik, ayo Abu Darda, aku nggak mau tidur, ya kecuali engkau pun ikut tidur. Ini luar biasa, pinternya Salman Al Farisi, Pak. Akhirnya Abu Darda terpaksa untuk tidur. Yang benar siapa, Pak? Salman Al Farisi atau Abu Darda? Salman Al Farisi. Ya, Abu Darda nggak terima. Ya, akhirnya dia terpaksa untuk tidur. Ya, menjaga perasaan Salman Al Farisi. Ya, masa mau ribut gara-gara ini? Mungkin Abu Darda mikirnya seperti itu. Nah, tetapi di sepertiga malam, Salman Al Farisi membangunkan Abu Darda. Ayo, Abu Darda bangun. Yuk kita sholat. Setelah sholat kemudian ya Salman Al Farisi mengucapkan, menyampaikan sebuah nasihat yang luar biasa. Yang andai kata kita mengamalkan nasihat Salman Al Farisi, maka kita akan bahagia dunia akhirat, Pak. Ya. Apa kata Salman Al Farisi? Wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqun. Wahai Abu Darda, sesungguhnya ya Allah itu, Rabbmu itu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Ya, kalau hak ini Abu Darda ya sudah pasti menunaikan ya Pak ya. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tetapi yang namanya hak yang harus kita tunaikan bukan hanya urusannya kita dengan Allah. Sehingga Salman Al-Farisi melanjutkan nasihatnya, apa itu? Wa inna li nafsika 'alaika haqqun. Dan terhadap dirimu ada hak yang harus engkau tunaikan. Ya, bagi dirimu. Apa itu? Ya kalau lapar makan. Begitu ya. Ya kalau ngantuk ya tidur, begitu. Jangan dipaksakan melek hanya karena ingin tahajud terus, begitu ya. Itu juga enggak benar, begitu ya. Kemudian dia berkata, wa inna li ahlika 'alaika haqqun. Dan sesungguhnya
keluargamu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Ini Pak, ya ini hidup ideal. Bukan hanya memperhatikan ya hubungan kita dengan Allah, juga harus diperhatikan hubungan kita dengan manusia, bahkan terhadap diri kita. Kemudian beliau mengatakan, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka tunaikanlah segala hak bagi pemiliknya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, hal inilah yang harus kita perhatikan agar kita bisa menjadi hamba yang mulia. Ya, apapun keadaan kita, terlebih ketika kita kaya. Ya, ini bapak-bapak yang kaya nih, ya kaya siapa Pak? Ya, kaya siapa nih? Maksudnya yang punya harta lebih begitu ya. Awas, jangan tertipu dengan harta. Ya, bagi bapak-bapak yang punya kesehatan, awas jangan tertipu dengan sehat. Ya, karena kelak kita akan sakit. Ya, mungkin kita pun akan miskin. Begitu. Nah, kemudian jangan tertipu dengan umur yang kita miliki. Karena kapanpun Allah akan bisa cabut nyawa kita. Ya, ketika sudah ditetapkan kapan kita mati. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah zat yang maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang atau maha mencintai. Bagi siapa ampunan? Bagi siapa kasih sayang Allah? Bagi siapa cintanya Allah? Disebutkan dalam kitab Ar-Rahman fi tafsir Al-Quran, liman taba wa amana wa amila salihat. Bagi siapa yang bertobat kepada Allah dan beriman dan beramal saleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan cintanya Allah, ada 3 hal yang harus kita lakukan, Pak. Apa itu? Beriman kepada Allah, kemudian beramal saleh, dan kemudian bertaubat. Kemudian Al-Ghafur, apa makna Al-Ghafur? Al-Ghafur artinya dzul maghfiratil wasi'ati li dzunubit taibin min ibadihi. Adalah zat yang memiliki ampunan yang sangat luas bagi dosa bagi bagi dosa-dosa orang yang bertaubat dari hamba-hambanya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini ampunan Allah itu sangat luas. Tapi seluas-luasnya Allah, ampunan Allah, ada batasnya nggak Pak kira-kira Pak? Ya, ini ampunan Allah ada batasnya nggak Pak kira-kira? Nggak ada apa ada nih? Ya, luas. Ya, tetapi ada batasnya. Iya, ada batasnya. Begitu ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La tazalu taubatun maqbulatun hatta tatlu asyamsu minal maghrib. Ya, taubat itu akan senantiasa diampuni sampai matahari terbit dari arah barat. Tetapi batasan ini tidak menunjukkan bahwasanya sempitnya ampunan Allah. Justru batasan ini menunjukkan bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas. Begitu ya, seolah-olah nggak ada batasnya. Sebab kiamat itu masih lama, Pak. Tenang, Pak. Ya, kiamat itu masih lama. Tapi jangan sampai kita meremehkan yang namanya taubat. Mentang-mentang matahari nanti terbitnya dari arah barat itu nanti setelah Dajjal, barangkali. Begitu ya. Nah, tenang saja. Nanti saja taubatnya kita nikmati. Yuk zina dulu, yuk minum khamr dulu, ya. Yuk ngegame dulu, ya. Sampai lupa waktu. Bukan berarti ngegame itu diharamkan, ya. Ngegame boleh tapi asal ya ingat waktu, begitu ya. Wayahnya sholat ya sholat, wayahnya taklim ya taklim, begitu ya. Hati-hati Pak. Kalau bisa dari kecil kita jauhkan anak kita dari game Pak, dari HP Pak. Ya, kemarin saya lihat di berita, ada anak usia SD bunuh diri Pak. Kenapa Pak kira-kira Pak? Karena HP-nya disita oleh orang tuanya. Bunuh diri itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai hal ini menimpa anak-anak kita. Ya, remeh. Tapi karena memang anak-anak seusia SD itu menganggap bahwasanya game, gadget itu segalanya. Ya, sehingga ketika segalanya ini direnggut, ya seolah-olah merenggut kehormatan, merenggut dunianya. Lebih mending mati daripada nggak main game seperti itu. Nah, ini hati-hati. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Jadi, ampunan Allah itu sangat luas. Ya, tetapi seluas-luasnya jangan sampai kita meremehkan. Ah, nanti saja. Kalau seandainya nanti BMKG mengumumkan bahwasanya besok ya pagi jam 7
matahari akan terbit dari arah barat, maka malam ini saya bertobat. Ini orang yang sombong, mempermainkan taubat, begitu ya. Padahal kita nggak tahu kapan kita mati. Bisa jadi ketika kita mengucapkan kalimat itu baru mingkem nih mulut, dicabut nyawanya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Jadi manfaatkan hidup kita untuk apa? Terus meminta ampunan kepada Allah. Ya, karena ya nyatanya ampunan Allah itu luas, tetapi kita nggak ngerti kapan kita mati, begitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman Al-Wadud. Masih dalam ayat yang sama. Al-Ghafurul Al-Wadud. Al-Wadud apa artinya? Khalisul mahabbah. Allah itu memiliki kasih sayang dan cinta yang sangat murni. Cinta yang tulus. Di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan Al-Wadud dengan Al-Ghafur, menunjukkan bahwasanya ya, ketika Allah mengampuni, ya, ketika Allah mengampuni hambanya, ya, mengampuni dosa-dosanya, maka secara otomatis Allah akan mencintai hambanya, Pak. Ya, seberapa banyak ya dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, misalkan dia tukang zina tiap hari. Ya, kalau minum nggak mau air putih, maunya apa? Maunya bir, whisky, begitu ya. Ada yang kayak gitu, Pak. Ada Pak Takur yang kayak gitu, Pak Takur. Ya, nggak mau minum lemon, Pak. Apa namanya? Limun. Ya, limun masih ada nggak? Nggak mau. Maunya apa? Bir, berangkal, gitu ya. Whisky topi miring, ya. Saking ya senangnya dengan minum khamr, habis makan minum minuman keras seperti itu. Nah, kalau misalkan ada orang yang sefasik itu, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni, plus Allah akan mencintai hamba tersebut. Ya, bahkan ya diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cintanya, bagaimana senangnya Allah ketika mendapati hambanya bertaubat, Pak. Semana dengan hadis Nabi, ya, bahwasanya senangnya Allah, cintanya Allah kepada hamba, bagi hamba yang bertaubat itu semana dengan hadis hadis Nabi bahwa ya ada seorang yang safar. Kemudian dia itu diibaratkan ya orang yang sedang safar, ini senangnya Allah nih kepada hamba yang bertaubat seperti ini, Pak. Seperti halnya ada orang yang safar, kemudian di tengah perjalanan kendaraannya, kemudian perbekalannya itu hilang. Sedih nggak, Pak? Kita nih misalkan di padang pasir nih, ya. Kita bawa perbekalan kita dicangkolin ke kendaraan kita. Kemudian tiba-tiba hilang kuda kita ini. Sementara kita nggak bawa apa-apa lagi sudah. Dan perjalanan kita ini masih jauh. Kira-kira kita putus asa nggak, Pak? Putus asa, sedih. Ya, mungkin mati ya mati kita kelaparan. Nah, tiba-tiba tidak berselang lama, kendaraan itu balik lagi dengan kondisi utuh. Makanan kita ada, minuman kita ada. Senang nggak kita kira? Ya, kita senang banget. Nah, itulah Allah ketika mendapati hambanya itu bertobat, Pak. Senang, cinta, Pak. Ya, jadi kita ini jangan putus harapan, Pak. Ya, barangkali masa lalu kita gelap begitu ya, gelap gulita pokoknya. Sampai-sampai barangkali kita pernah ya berpikir ya sudahlah neraka ya neraka gitu ya. Saking banyaknya dosa-dosa kita, saking senangnya kita terhadap maksiat, Pak. Ya, Allah pernah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun ya seluruh dosa. Bayangkan. Juga Allah dalam hadis qudsi pernah menyebutkan ya, yabna Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, ya, kalau sekiranya dosamu itu mencapai langit, ya, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Bayangkan, ini yang Allah seru itu orang-orang yang fasik, Pak. Ya, yang mungkin tiap hari minum, yang mungkin tiap hari berzina, yang mungkin tiap hari membunuh, yang mungkin tiap hari korupsi, yang mungkin tiap hari nggak sholat,
Begitu. Yang mungkin tiap hari mencuri, tapi lihat Pak, kalimat ini Pak. Ya bena Adam, wahai anak Adam, disebut dengan panggilan yang sangat mulia. Ya, beda dengan kita. Kalau kita dapati anak buah atau pembantu atau pegawai kita, ya, membangkang kita, kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Ya, mungkin bukan lagi yang disebut adalah namanya, ya. Apalagi dengan nama kemuliaan. Yang disebut dengan apa, Pak? Kebun binatang sudah, ya. Wah, begini, 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 dimarah-marahin. Setelah dimarah-marahin, dikeluarkan, ya. Padahal bisa jadi pembantu kita ini sudah merasa bersalah, sudah taubat kepada Allah Ta'ala, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi sudah, nggak ada ampun. Begitu, Pak, ya. Begitu. Ya, ini manusia. Atau kadang-kala kita memaafkan, tapi hati kita masih dongkol. Berbeda dengan Allah ketika Allah mengampuni, memaafkan, sudah. Ya setelahnya akan cinta kepada hamba tersebut. Ini Allah, wah. Dan patut kita tiru, ya. Bagaimana sifat Allah ini. Kalau kita sudah mengampuni, sudah. Kita sayangi orang ini. Ya, selama memang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, Dzul Arsyil Majid. Dialah zat yang memiliki arsy, sahibul arsy, yang memiliki arsy. Apa itu arsy? Ya, arsy itu apa? Secara bahasa, ya, ulama bahasa Arab mengatakan arsy itu adalah singgasana untuk raja. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Azhari, kemudian Al-Khalil, begitu. Ini ulama-ulama ahli lughah. Ya, adapun menurut ahli sunnah wal jamaah, ya, ars adalah makhluk Allah yang tertinggi berupa singgasana seperti kubah, yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat, yang khusus ditugaskan untuk apa? Untuk mengelilingi ars dan memikul ars. Ini ars, Pak. Keterangan daripada ulama ahli sunnah. Dan sepakat akan hal ini. Bukan omong kosong. Ketika mereka mendefinisikan atau mendeskripsikan ars, ya mereka dengan dalil yang sangat kuat, ya. Di antara dalilnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman. Ini ayat ini menunjukkan bahwasanya ars ini makhluk adalah wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah yang mengurusi, yang memiliki arsyil azim, ars yang sangat besar. Ya, ini Rabbul Arsyil Azim ini kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, kaidah bahasa Arab berarti mudhaf mudhafun ilaih. Ya, kalau mudhaf mudhafun ilaih ini bermakna kepemilikan. Begitu ya, Pak, ya. Misalkan Sayyaratu Muhammad. Ya, Sayyaratu Muhammadin. Berarti artinya apa, Pak? Mobilnya Muhammad atau mobil milik Muhammad. Seperti itu, ya. Demikian pula Rabbul Arsyil Azim, ya. Rabbulnya atau pemiliknya arsy yang agung, ya. Jadi arsy ini adalah makhluk. Kemudian, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan bahwasanya atau Allah, ya, ini hadis Nabi, ya, yang menunjukkan bahwasanya arsy itu tinggi dan berbentuk kubah. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah", apabila engkau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Ya. Jadi kalau kita minta, Pak, kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya, minta setinggi-tingginya, ya, kebaikan. Ya. Jangan sampai kita mentang-mentang banyak dosa, minta ya Allah nggak apa-apa. Ya, kita nggak masuk surga asal depan pintunya aja. Ya, seperti itu. Mau Pak kayak gitu, Pak? Kita nggak masuk surga, ya depan pintunya aja. Ya, saya nggak mau gitu ya. Meskipun saya banyak dosa barangkali, ya, saya ingin supaya kita masuk surga Firdaus, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan para sahabat Nabi dan para nabi, ya, melihat Allah siang hari, ya, dan sore hari. Ini harapan kita.
Dan kita diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta surga Firdaus, tidak melihat dosa kita sebanyak apa. Kemudian ya, beliau bersabda, fa innahu wasatul jannah, bahwasanya surga Firdaus itu ada di tengah-tengah surga. Wa a'laha wa fawqahu arsyir rahman, bahwasanya yang paling tinggi ya di atas surga adalah apa? Arsy-Nya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya arsy itu adalah seperti kubah bentuknya, ya seperti kubah. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ala arsyihi, sesungguhnya Allah itu berada di atas arsy. Nah, nanti akan kita bahas yang dimaksud dengan arsy itu apa. Di sebagian mushaf, ketika diterjemahkan, yang diartikan alal arsy itu diartikan bersemayam. Ya, ini sebetulnya maknanya ini nggak tepat. Ya, karena kalau kita kembali kepada KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersemayam itu artinya apa, Pak? Duduk, ya Pak ya. Nah, ini kurang pas ya makna ini. Nanti akan kita bahas. Wa inna arsyahu ala samawatihi wa ardihi. Sesungguhnya arsy-Nya Allah itu berada di atas langit dan berada di atas bumi. Kahakaza, ya. Kemudian Nabi ketika menyebutkan bahwasanya arsy itu ada di langit, di atas langit-langit dan di atas bumi, kemudian tangannya Nabi itu sambil ya membentukkan seperti kubah. Wallahu alam, mungkin seperti ini, begitu ya. Tapi yang pasti para sahabat mengatakan bahwasanya ketika Nabi bersabda demikian, tangannya Nabi membentuk kubah, begitu. Dengan jari-jarinya. Kemudian dalil yang menyebutkan bahwasanya arsy ini memiliki tiang, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya pingsan, Pak, kelak pada hari kiamat. Fa akuna awwala man yafiq. Kemudian akulah orang yang pertama kali sadar dari pingsan tersebut. Jadi nanti pada hari kiamat seluruhnya manusia pingsan dulu. Kemudian dibangkitkan, dan orang yang paling pertama dibangkitkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza ana bi Musa. Maka ketika aku sadar, aku mendapati Musa akhidhun biqaimatin min qawaimil arsy. Aku mendapati bahwasanya Musa itu sedang memegang satu tiang daripada tiang-tiangnya arsy. Nah, ini menunjukkan bahwasanya arsy itu punya tiang, ya. Jadi kita ada gambaran nih. Ya, bukan hanya arsy itu nggak ada bayangan apa-apa, ya. Sehingga kalau kita ditanya arsy itu seperti apa, kita akan diam saja. Nah, sekarang kita ada ilmu bahwasanya ini arsy ini sifatnya bentuknya seperti kubah, ya, dan sangat besar dan makhluk yang paling tinggi, dan kemudian dia memiliki tiang-tiang seperti itu, Pak, ya. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya bahwa arsy ini dipikul oleh malaikat dan dikelilingi oleh malaikat disebutkan dalam surat Al-Mu'min, ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Para malaikat yang memikul arsy dan mengelilinginya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in, dan mereka memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini luar biasa, ya. Jadi kita ini, Pak, ya, kita ini dimintakan ampun oleh para malaikat ketika kita duduk di majelis ilmu menjadi orang yang memahami ilmu dengan baik, begitu. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Sambil mereka para malaikat ketika memintakan ampun kepada Allah, mereka berkata, telah luas segala sesuatu rahmat dan ilmu-Mu ya Allah. Faghfir lilladzina tabu. Maka mintalah ampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Ini luar biasa, ya. Jadi ketika kita bertaubat kepada Allah atau ketika kita duduk di majelis ilmu, itu sejatinya kita sedang dimintakan ampun oleh para malaikat. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka ini adalah sifat arsy. Nah, adapun bahasan apa yang dimaksud dengan alal arsy istawa, dan ini seringkali dijadikan perdebatan, Pak.
ya, oleh banyak orang, ya. Yang dimaksud dengan alal arsy itu apa sih? Bisa. Berapa menit lagi, Mas? 2 menit. Ya, singkatnya saja, ya. Arsy itu alal arsy, yang dimaksud dengan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy, maka sebagaimana kita ya lihat pada tafsir ya, Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan alal arsy bahwasanya Allah itu irtafa'a wa ala. Berada di atas, ya, berada tinggi di atas arsy, ya. Adapun kaifiatnya, terus bagaimana? Allah di atas arsy itu ngapain? Bentuknya seperti apa? Nah, ini nggak boleh kita pertanyakan. Sebab Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya tentang kaifiatnya Allah di atas arsy seperti apa, maka beliau katakan al-imanu bihi wajibun. Ya, bahwasanya apa namanya? Al-istiwa ma'lumun, kata beliau. Istiwa itu maklum, ai irtafa'a au ala, yaitu berada tinggi di atas. Istiwa itu maknanya tinggi di atas. Wal imanu bihi wajibun, kata beliau. Dan iman terhadap kabar yang Allah informasikan dalam Al-Quran maka wajib, sudah. Adapun wal kaifiyatu apa namanya, wal kaifiyatu mahrum, ya, kama qala, yaitu adapun kita tanya bagaimananya itu sudah mahrum, diharamkan, ya, au bid'atun, ya, atau bid'ah, ini nggak boleh kita pertanyakan, begitu ya. Yang pasti ketika Allah mengkhabarkan A B C D tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dalam hadisnya, sudah, yang pasti kita harus mengimani dengan baik, begitu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.